Oke. Menurut gua ini sah ya. Udah kita break all time high gold hari ini. Seperti apa yang udah kita bahas di video kemarin. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk hari 8 Maret ya. Ini adalah satu hari sebelum non-farm payroll yang akan terjadi. Gak sih, kok 8 Maret sih? Salah, ini 7 Maret guys. Karena pas gue rekam ini udah ganti hari. Jadi ini adalah video analisa XAUUSD untuk 7 Maret. Sebelum di tanggal 8 nanti kita akan melihat pergerakan XAUUSD dengan data ekonomi non-farm payroll yang dirilis, oke? Dan kalau kita perhatikan saat ini kita udah menembus all time high. Jadi dibandingkan Bitcoin yang kemarin itu masih tingginya, kalau gua ngecek itu masih 69.000, tapi gold udah lebih dulu ngebreak ya. Ini kalau kita perhatikan di sini, ini adalah 2144. 2145 ya. Ini di sini kalau kita pakai capital.com 2145. Kemudian untuk 21 sekarang tingginya ada 2149 kayak gitu. Kita bandingkan ke beberapa broker lain lagi. Ini kalau kita ngeliat di Saxo, dia tuh paling tinggi 2134 yang udah di break ya di hari kemarin, tapi sekarang lebih dikukuhkan lagi gitu. Ini gue cek lagi, kita bandingin lagi di 8cap. 8cap juga dia ada di 2133. Of course udah lebih tinggi. Kita ngeliat di forex.com hari ini sama, dia juga udah break atasnya. Nah, satu lagi di Pepperstone juga kita bisa ngeliat dia udah di break ya. Ini udah gue tandain juga area. Nih, ini adalah high Desember, dia udah di break. Sekarang saatnya posisi udah di atas posisi candlenya, closingnya. Memang hari ini belum closing, tapi kita perkirakan kalau secara koptah itu udah di break. Jadi tahun 2024 practically kita melihat bahwa high before semester, high before quarter, dan high before yearly itu sudah di break dan membuat high now yang baru. Jadi nanti kalau kalian lihat tabel RPS, high now kita saat ini adalah 2150 ya, 2149,9 lah gitu di semua time frame pastinya. Oke? Jadi welcome to all time high gold seperti yang udah kita bahas di video yang ini, oke? Di sini gua ngejelasin buang tombol sell kalian. Kalau kalian ngikutin aja video gua yang ini, kalian nggak nge-sell, harusnya hari ini kalian udah cuan kotos-kotos. Apalagi kalau kita perhatiin hari ini itu pergerakannya lumayan, tunggu nih hapus biar bersih. Hari ini tuh pergerakannya lumayan sideways ya. Nah, di sini kita ngelihat secara Asia dia sideways bolak-balik. Di Eropa dia baru bablas ke atas kayak gitu. Tadi gue sempat bikin video TikTok di mana gue ngelihat di sini mungkin pergerakannya kayak gini nih. Ternyata enggak, ternyata dia pergerakannya mungkin di Eropa udah langsung kencang karena tadi di Eropa juga ada banyak news ya. News ADP employment hasilnya juga nggak bagus kayak gitu. Kemudian Jolt juga nggak gitu oke, sehingga membuat USD melemah. Kemudian goldnya naik ke atas, apalagi didukung dengan statement Powell ya. Padahal tadi Powell ngomongnya sih dia bilang dia nggak akan naikin suku bunga dalam waktu cepat, masih akan melihat data by datanya. Tapi as always dari data yang ada sih emang kelihatannya ekonomi US tuh nggak bagus. Jadi dia otomatis XAUUSD naik ke atas gitu. Dan ini sebenarnya kalau kita mau mengacu kepada hasil data ekonomi, berita semua segala macam, itu adalah bentuk booster aja gitu. Memang kalau kita tahu timingnya saat ini memang lagi ke atas ya kan, target quarter kan ya, dan kita udah perkirakan ini high before quarter akan di break gitu, dan bentar udah di break. Jadi secara tugas sebenarnya kemarin pun di break sih, tapi secara tugas berarti sebenarnya high before quarter ini udah relatively oke, udah kelar, tinggal kita ukur kira-kira sampai mana. Kalau yang bisa kita perhatikan adalah yang paling dekat ya, kita mulai coba lihat simulasi dulu ke daily besok. Walaupun tadi di video yang ini ya, video yang ini kita ngelihat hari ini tuh daily RPS-nya kebalik ya kan. Kalau ini kalian perhatikan di sini, ini RPS-nya R1 daily, dia ada di bawahnya R1 daily ya. Ini ada di bawah high before daily ya. Tapi terus kemudian low before daily dia posisinya di atas S1 daily gitu. Cenderung memang ada indikasi anomali. Tapi ingat, gue bilang buang tombol sell kalian. Fokus hanya untuk cari posisi buy, karena
Kita lagi dalam timing target quarter, oke? Di sini dibablas akhirnya, walaupun di sini dia harian mondar mandir tetap dibablas, dia tetap buka di atas pivot. Ya ini juga tanda-tanda bahwa masih ada potensi untuk lanjutin kenaikannya gitu. Jadi high before di break, R1 daily di break gitu ya. Targetnya di mana? Ini R1 R2 daily harusnya udah jadi, udah kena sih harusnya. Kalau misalnya kita cek R2 daily-nya belum kena 2155 ya. Tapi kita bisa lihat di sini untuk besok ya, untuk besok dengan posisi yang dia strong up candle seperti ini, maka gue bisa bilang besok akan relatively normal. Oke. Sekarang kita langsung tandain aja LB daily, gue geser ke sini. HB daily sih gue perkirakan kira-kira ini adalah low high kita ya malam ini ya, 2149 ya. Jadi akan disisain sedikit-sedikit sampai menuju non-farm payroll ya. Di sini pivot daily kita geser, pivot daily besok ada di 21 sekitar 2138 yang dekat-dekat area R1 hari ini 2137. Oke. R1 daily-nya kita geser juga ke atas, dia ada di 2152 gitu. Memang kalau gue perhatiin di sini yang perlu dipantau ya teman-teman ya. R1 yearly ini ada di 2156 gitu. Jadi kalau kita ngelihat R1 yearly ada 2156 dan R1 quarter sekaligus R3 weekly dan juga nih R3 monthly itu ada 2162 2160-an di sini. Oke. Dan besok kita bisa ngelihat juga ini kita tambahin sekalian R2 daily ada di 2164 ya. Ini gue tandain di sini, gue marking baru lagi supaya kita bisa lihat bahwa besok menurut gue bisa jadi pergerakannya kita akan mungkin area ke pivot. Kemudian kita kejar R1 daily dulu atau mungkin dia mantul lagi atau mungkin bisa langsung dikejar ke 2164. Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya gue bisa bikin beberapa skenario. Kalau misalnya 2160 udah disentuh besok, maka menuju hari Jumat NFP mungkin dia akan sideways. Kemudian dia akan banding bawah. Karena dari sisi timing besok itu kan Kamis, yaitu timing target weekly. Oke. Tapi kalau kita perhatikan sepanjang week ini, oke, sepanjang minggu ini, nih dari minggu Senin ini. Dia belum bikin low sama sekali. Jadi masih ngutang low gitu. Dari pivot low-nya ada di sini 2079, open-nya ada di 2082 gitu. Jadi menurut gue masih ada utang low nih. Ya, yang belum dilakukan kayak gitu. Dan walaupun panjang banget, probably tetap akan ada utang low yang mungkin bisa dikejar. Yang ya ini tinggi banget sih. Tapi namanya gold ya, selalu akan ada kejutan gitu. Kalau misalnya dia bisa terbang 400 pips ke atas dalam satu hari, maka dia pun bisa turun 400 pip dalam satu hari. Jadi kalian harus waspada dalam momen-momen seperti ini. Jadi menurut gua area pantauan yang bisa kita perhatikan adalah satu di 2150 2156 karena ini adalah R1 yearly ya yang menjadi area pendorong kuat juga nih karena time frame besar. Atau dia bisa nyampe ke 2160-an. Dimana kalau kita lihat R3 weekly, R3 monthly, R1 quarter, R2 daily ngumpul arisan semua di sana. Berarti ini apa? Area confluence, area yang ekuivalen, resisten ekuivalen yang mewakili setiap time frame. Jadi itu perlu diperhatikan gitu ya. Karena kalau misalnya kita kenaikan mungkin dalam waktu minggu pertama ini udah sampai R3 weekly, udah sampai R3 monthly, kayaknya ini akan jadi high of the month kalau menurut gua sih gitu. Nanti akan di reset di NFP, kemudian dengan posisinya sekarang sebenarnya kalau kita ngeliat dari market structure ya, kalau dia udah close body di atas itu mungkin akan jadi potensi boss gitu. Kalau udah boss atau mungkin besok kita ngeliat dia tutup di 2060-an atau 2050-an itu berarti udah confirm tutup di atas candlenya, berarti boss. Kalau udah boss berarti dia akan cari instrumen terdekat. Di mana instrumen terdekat? Kalau gue perhatiin di sini sih kayaknya sekitar sini ya. LB weekly ini mana? 2024 atau mungkin di sini nih 2015 kayak gitu. Jadi perjalanan bisa jauh banget juga nih gitu. Jadi ini adalah momen bulan-bulan gila gitu. Jadi hati-hati. Maret gila, Margil, bukan Cegil, ini Bulgil. Bulan-bulan gila gitu. Oke, jadi ya segitu aja sih. Simple, gak ada skenario lain lagi selain bullish saat ini. Jadi pantau, jangan FOMO, tunggu aja di pivot-pivot di area-area busur di hariannya.
Kalau misalnya kalian nggak dapat area busurnya, tinggal pantau di timing target di dailynya supaya kalian punya keyakinan bahwa pergerakannya akan menuju ke sana. Besok juga ada Powell yang akan masih sekali lagi bikin testimoni, ya kan? Jadi itu juga akan menjadi area volatilitas. Dan jangan lupa besok hari ini tanggal 7 itu adalah hari LDR. Gue mikir sih antara efeknya hari ini atau pas NFP gitu. Kalau efeknya pas NFP, berarti NFP bisa sadis banget. Jadi berhati-hatilah guys, jangan sampai kalian nyangkut di area pucuk karena ini udah masuk di area-area resisten di time frame besar gitu. Maka probability rejectionnya pun akan besar. Oke, jangan lupa di like, komen hari ini kalian gimana perjalanan tradingnya, dan di share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang bisa trading, dan di subscribe. Oke, ini belum 10.000 nih, bantu gua untuk bisa 10.000 subscribers dalam waktu dekat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.